Bagi yang sudah mampu kembali kepada Tuhannya, seperti para nabi, rasul, dan para wali-wali Allah, jelas mereka tidak tinggal di surga, melainkan telah berada di tempat tertinggi, manunggal dengan Tuhannya. Sehingga kenikmatan bersama Tuhannya itu dia bersifat kekal dan abadi. Inilah yang disebut surga yang tertinggi. Jadi kebahagiaan yang dirasakan adalah kebahagiaan absolut yang berada di luar jangkauan angan-angan manusia. Nah, kebahagiaan di sini dia lahir dari dalam diri sendiri, bukan kebahagiaan yang datang dari luar dirinya. Nah, inilah kebahagiaan yang kekal, yang tidak bisa digambarkan oleh pikiran kita. Jadi surga yang masih merupakan alam ciptaan Tuhan itu sesungguhnya adalah target jangka pendek bagi manusia. Dikarenakan menunggal dengan Tuhan itu memang tidak mudah. Nah, paling tidak manusia diharapkan dia mendapat dulu surga dengan perbuatan yang baik selama hidupnya. Nah, itulah sebabnya iming-iming surga itu banyak disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Dengan harapan dengan melalui tangga-tangga surga ini, maka kita itu akan lebih cepat sampai kepada Tuhannya ketimbang mereka yang kualitasnya masih level neraka. Di manakah sebenarnya letak surga dan neraka ini? Bahwa bumi tempat kita tinggal inilah salah satu surga sekaligus neraka ciptaannya. Tentunya bumi ini bukanlah satu-satunya ciptaan Tuhan, melainkan banyak bumi atau planet lain yang juga diciptakan oleh Tuhan. Jadi surga dan neraka itu adanya di bumi yang diciptakan oleh Tuhan dengan kualitas yang berbeda-beda. Semakin tinggi kualitas surga, tentu akan semakin nyaman manusia tinggal di dalamnya. Semakin banyak kita berbuat kebajikan, maka semakin tinggi pula kualitas surga yang bisa didapatkan. Namun sebaliknya, semakin buruk perbuatan kita, maka yang didapat pun akan buruk pula, yakni bumi yang dipenuhi oleh kesengsaraan hidup. Bumilah tempat manusia ini menerima buah dari segala apa yang dikerjakannya. Jadi bagi kita yang merasakan kedamaian hidup di bumi yang sekarang kita pijak ini, berarti kita mendapatkan surga. Bisa jadi dengan mendapatkan materi yang cukup, atau keluarga yang sakinah, atau kematangan spiritual, dan berbagai kebahagiaan hidup lainnya. Dan sebaliknya, bagi kita yang merasa di dunia mengalami kesengsaraan hidup yang seakan-akan tiada putusnya, nah maka berarti kita sedang mendapat neraka. Jadi surga itu sebenarnya bermakna kebahagiaan batinnya, dan neraka juga bermakna kepedihan batinnya. Jadi yang ingin dituju dari pengertian surga dan neraka itu sebenarnya bukanlah fisik buminya, melainkan batin manusianya yang menempatinya. Nah, oleh karena batin itu dia bukan benda, maka dalam Al-Quran pun surga atau neraka itu dijelaskan secara metamorfosa, berupa perumpamaan-perumpamaan. Dan perumpamaan surga dalam Al-Quran itu dia disesuaikan dengan kondisi iklim pada saat Al-Quran itu diturunkan. Nah, dalam hal ini iklim Arab, alam bangsa Arab pada saat itu yang panas dan gersang. Nah, dengan Al-Quran itu dia menggambarkan surga seperti taman yang indah, ada air-air yang mengalir di bawahnya, maka diharapkan mereka terpikat dengan surga. Sebab surga seperti itu memang kontras sekali dengan iklim mereka yang panas dan gersang. Jadi tidaklah heran jika ada orang Arab yang pergi ke puncak Ciawi sana, mereka seakan-akan terpana
Jadi seakan-akan mereka melihat surga yang disebut-sebut dalam Al-Quran. Jadi jika orang bertakwa mendapat surga, maka sebaliknya mereka yang kafir, kafir dalam hal ini adalah yang pekerjaannya merusak ya, balasannya itu adalah api. Tapi bukan api yang sesungguhnya. Ini adalah perumpamaan. Nah, kalau neraka itu benar-benar api yang membakar, maka tentunya manusia tidak akan sempat bertengkar di dalam neraka. Sebagaimana dalam satu ayat dia mengatakan, "Likalah hakum tahassumu ahlin nar." Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran di dalam neraka. Jelas bahwa neraka adalah ancaman nyata sekarang ini. Jika manusia melakukan perbuatan keji dan munkar di muka bumi ini, sudah tentu neraka pun akan tercipta dengan sendirinya. Makanya di dalam Al-Quran ini banyak sekali kita jumpai ayat-ayat yang memerintahkan manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena kehidupan kita di bumi yang sekarang ini masih akan terhubung dengan kehidupan yang akan datang. Bumi adalah salah satu surga sekaligus neraka. Kalau kita sekarang berbuat kerusakan di bumi, lalu bagaimana surga bisa terwujud nanti? Bumi rusak, berarti surga juga rusak. Tidak ada lagi kebahagiaan surga. Yang muncul malah kesengsaraan, yaitu neraka. Dari penjabaran-penjabaran di atas, dapatlah kita simpulkan sementara bahwa keadaan surga dan neraka hanyalah permisalan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Surga dan neraka itu intinya adalah tentang kebahagiaan dan penderitaan batin. Dan surga dan neraka bukanlah alam yang terpisah. Dan surga dan neraka itu adalah suatu perumpamaan atau simbol-simbol yang menjelaskan keadaan jiwa atau batin yang dialami oleh manusia. Jadi Al-Quran memang dia banyak menggunakan simbol-simbol agar bisa dipahami oleh segala tingkatan intelektualitas. Jadi jangan hanya kita menafsirkan Al-Quran itu secara deterleknya saja, jadi secara harfiahnya saja. Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Jadi berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang maha besar. Sahabat Nabi pernah menanyakan makna ayat ini. Di manakah neraka ya Rasulullah? Bila surga itu luasnya sama dengan luas seluruh langit dan bumi. Rasulullah menjawab dengan bijak, di manakah malam bila siang telah datang? Dengan kalimat ini jelas sekali ingin menerangkan bahwa surga dan neraka itu bukanlah alam yang terpisah. Bahkan mereka yang masuk surga pun ternyata tidak terlepas dari balasan kejahatan. Nabi Adam sendiri pun tergoda oleh iblis itu saat berada di dalam surga. Nah, itulah kenapa ada doa agar orang-orang mukmin yang di surga itu dijauhkan dari balasan kejahatan. Dengan memahami bahwa surga dan neraka bukanlah alam yang terpisah, maka sesungguhnya
kita harus menciptakan surga itu dari sekarang, tidak perlu menunggu sampai mati. Dengan cara senantiasa memelihara bumi dengan tidak melakukan kerusakan atau kejahatan. Dengan cara senantiasa berbuat kebajikan untuk sesama manusia sebagai bekal di kehidupan yang akan datang. Jika kita mampu membangun surga di dunia ini, maka di kehidupan akhirat, yaitu kehidupan yang akan datang, otomatis kita akan memperoleh surga yang kualitasnya lebih tinggi, dan begitu seterusnya sampai kita menuju tangga surga yang terakhir, yaitu kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.